Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Di siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan bersama. Kita bisa bertatap muka yang insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat dan salam ya, kita selalu sampaikan pada junjungan Nabi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru di sini, pada Bapak Kepala Sekolah juga yang berkenan sudah hadir di ruangan ini untuk bisa mengikuti apa yang nanti menjadi pemaparan dari tugas saya. Kebetulan saya sendiri mengikuti program diseminasi PKG PJOK yang ini saya mendapatkan satu tugas untuk membuat sebuah program di sekolah, baik itu program intrakurikuler maupun kokurikuler, yang baik di sekolah yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan. Dan ini tentunya satu program yang bisa saya laksanakan di sini. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan program yang akan saya sampaikan dalam rencana tindak lanjut. Ya. Program ini saya berikan nama atau judul video pembelajaran senam kreasi Nusantara. Jadi senam sendiri sebetulnya banyak jenisnya Bapak Ibu. Ada senam baku, ada senam yang tidak baku, ya. Dan senam kreasi itu sebenarnya senam yang tidak baku. Ya. Kenapa juga di situ ada kata Nusantara? Nusantara di sini saya ambil dari lagu-lagu daerah Nusantara. Jadi nantinya subjek yang akan saya tunjuk nanti adalah siswa-siswi, ya. Mereka bertugas membuat sebuah video pembelajaran yang menggunakan lagu-lagu daerah Nusantara seperti itu. Selanjutnya, latar belakang. Apa sih latar belakang saya membuat kegiatan ini? Yang pertama, ini aktivitas yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang kita tahu dalam satu minggu sekali saya membuat program untuk senam bersama setiap hari Rabu, dan melalui observasi kita bersama memang kita lihat anak-anak ini sangat antusias ya untuk bersenam. Bahkan jika hari Rabu pun memang berhalangan untuk senam, kadang di hari selanjutnya mereka masih minta seperti itu Bapak Ibu. Itu saya melihat antusias mereka yang tinggi. Kemudian yang kedua, sekolah memiliki aset yang mendukung. Jadi sebelumnya ada 7 aset ya yang ada di sekolah. Namun yang saya analisa di sini ada 5 aset ya yang berpengaruh. Yang pertama adalah manusia, baik itu dari gurunya. Kebetulan saya juga ada sedikit keterampilan dalam bidang senam. Kemudian siswa-siswi kita ya yang setiap hari Rabu sudah terbiasa senam, tentunya mereka bukan hal asing untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian aspek fisik ini terkait dengan sarana dan prasarana. Kita punya sound system ya. Sound system juga ada 2 ya, meskipun mungkin kondisinya belum maksimal, tapi alhamdulillah kita masih rutin melaksanakan kegiatan ini setiap hari Rabu. Kemudian sosial ya, secara sosial saya mengadakan kegiatan seperti ini dengan Bapak Ibu semua ya. Saya memohon dukungan dari Bapak Ibu semua bagaimana agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian lingkungan ya, kebetulan lingkungan kita meskipun sekolah kita mungkin tidak seluas sekolah yang lain ya, akan tetapi sekolah ini bagi kita cukup untuk diselenggarakan kegiatan senam bersama. Dan yang terakhir adalah politik. Politik ini berkaitan dengan izin dari Bapak Kepala Sekolah ya untuk ikut mendukung kegiatan ini demi mendukung kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler yang ada di sekolah. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik masih kurang maksimal. Nah, ini kalau saya lihat dalam kegiatan pembelajarannya intrakurikuler ya,
dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai kurikulum, artinya itu intrakurikuler, itu memang saya lihat, saya perhatikan masih kurang keterlibatannya. Jadi mereka masih cenderungnya pasif, masih ngikutin saya. Nah, saya ingin anak-anak ini mereka punya kreasi sendiri, mereka bisa aktif dengan cara-cara mereka, ya, dengan mengeluarkan ide-ide dari mereka. Ya, makanya ini saya buat menjadi project, ya, project based learning bagi mereka. Selanjutnya tujuan program, ya. Yang pertama adalah memfasilitasi peserta didik untuk berkreasi dalam senam, ya. Tentunya karena ini senam kreasi membutuhkan ide-ide, membutuhkan kreativitas, ya, berdasarkan basic step atau langkah dasar yang dulu pernah saya berikan ke anak-anak. Nah, melalui dasar-dasar gerakan itulah nantinya mereka bisa membuat gerakan-gerakan senam. Yang kedua, meningkatkan kebugaran peserta didik. Nah, aktivitas fisik akan berimbas pada kardio respirasi atau kardio jantung, ya, dan ini otomatis akan meningkatkan kebugaran peserta didik jika dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran serta peserta didik dalam pembelajaran senam irama. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, karena kurangnya peran mereka dalam pembelajaran, sehingga project based learning untuk video pembelajaran senam irama, saya rasa ini adalah satu terobosan untuk mereka biar lebih aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengembangan karakter peserta didik. Nah, yang tidak kalah pentingnya ternyata video pembuatan video ini juga bisa menjadi pengembangan karakter bagi mereka, Bapak Ibu. Biar mereka lebih percaya diri, ya, untuk maju ke depan. Yang tadinya malu-malu untuk bergerak, bersenam, ya, akhirnya mereka menjadi lebih percaya diri, ya, untuk direkam, ya, untuk memimpin senam di depan. Tentunya seperti itu. Izin melanjutkan. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, peningkatan daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi. Kardio itu artinya daya tahan, ya. Respirasi itu adalah pernafasan. Daya tahan pernafasan ini berkaitan dengan tingkat kebugaran jasmani seseorang. Indikatornya apa? Pengukuran denyut nadi sebelum dan setelah aktivitas. Jadi sebelum anak beraktivitas, ya, akan saya cek denyut nadinya. Dalam satuannya adalah menit, ya, dalam 1 menit berapa indikator yang berapa banyak jumlah denyut nadi yang didapatkan, dan setelah bersenam berapa jumlah denyut nadinya. Itu akan menentukan tingkat kebugaran seseorang. Langkahnya itu dengan pengukuran denyut nadi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar senam. Ya, ada basic step atau langkah dasar senam yang dulu juga pernah saya berikan ke anak-anak. Dan saya rasa ini saatnya anak-anak untuk mengembangkan apa yang sudah mereka berikan, ya. Indikatornya evaluasi praktik pada saat pembelajaran senam. Nah, nanti pada saat hasil dari project based learning ini seperti apa? Nanti saya akan evaluasi, Bapak Ibu guru juga bisa ikut mengobservasinya. Yang ketiga, pengembangan karakter. Nah, percaya diri. Timbul rasa percaya diri anak-anak. Mungkin selama ini yang maju di depan, misalnya mereka harus beramai-ramai, ya, dan hanya anak-anak itu saja. Ini kalau saya yakin nantinya juga melihat setelah ada kegiatan seperti ini, adakah perubahan dalam diri mereka, ya, adakah penambahan rasa percaya diri pada diri mereka. Kemudian produksi video, ya, jadi mereka tidak hanya mencari gerak dan lagunya saja, ya, akan tetapi mereka perlu membuat draft untuk mengembangkan satu rencana pembuatan video, ya, tempatnya, lokasinya, ya, kostumnya, ya, medianya yang digunakan. Jadi saya di sini juga sudah berkolaborasi dengan guru kelas, dalam hal ini ada Pak Fir, ya. Mungkin juga sekaligus dengan mata pelajaran SBDP, ya, dengan Pak Dwi juga untuk ikut membantu nanti anak-anak untuk proses pembuatannya. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, yang pertama adalah skala program. Targetnya adalah peserta didik kelas 5. Mengapa saya pilih kelas 5? Karena di antara kelas 1 sampai kelas 6
yang kualitas motoriknya baik, saya rasa paling bagus kelas 5 ya. Dan jika memang program ini berhasil, maka bisa berlanjut di kelas yang lainnya. Mitra dalam komunikasi belajar ada komunitas belajar sekolah. Yang pertama adalah guru PJOK sendiri, saya sebagai fasilitator utama. Yang kedua dalam wali kelas sebagai pembimbing penulisan jurnal refleksi. Nah, jurnal refleksi ini nanti digunakan ketika sudah melakukan pengambilan video, sudah muncul hasilnya. Nah, itu nanti akan terlihat bagaimana antusias anak-anak ini yang semakin bertambah baik atau bagaimana. Nanti akan terlihat dalam jurnal refleksi. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya, ini kita sebenarnya punya media sosial atau publikasi video. Di Negeri Sokal sudah ada kanal YouTube-nya Pak Arya. Nah, ini bisa kita upload juga nanti videonya di situ, atau Instagramnya barangkali kalau mau kita buat juga boleh. Kemudian peralatan elektronik berupa sound system, kamera dan komputer. Ya, alhamdulillah kita ada, bisa digunakan. Rencana evaluasi. Ya, responden perwakilan guru ataupun peserta didik, yaitu alat pengumpul datanya adalah yang dengan guru melalui wawancara. Ya, dari hasil kegiatan ini nanti perlunya saya melakukan wawancara dengan salah satu guru ataupun mungkin juga dengan bapak kepala sekolah. Ya, kemudian refleksi peserta didik juga perlu, ya, karena saya ingin tahu bagaimana progres dalam pembelajaran ini, hasilnya seperti apa yang mereka rasakan. Saya perlu tahu itu hasilnya bagaimana untuk evaluasi saya. Kemudian tujuannya untuk menilai aktivitas program dan perkembangan. Ya, kita lanjutkan. Kemungkinan tantangan. Ya, dalam setiap program pasti mengandung tantangan. Ya, peserta didik kesulitan mencari musik yang sesuai. Ini bisa dibantu oleh guru karena tidak semua musik itu bisa dipakai untuk senam. Ya, tentunya yang ada ketukan iramanya. Ya, terus harus lagu-lagu daerah Nusantara. Ya, tidak boleh lagu-lagu yang di luar itu dipakai. Ya, ini juga menumbuhkan semangat nasionalisme anak-anak juga. Ya, jadi mereka merasa memiliki untuk lagu-lagu ini. Kemudian peserta didik kesulitan merangkai gerakan. Nah, ini kembali juga ke fasilitator utama. Saya juga bisa mengarahkan mereka ke gerakan-gerakan apa yang sekiranya bisa dimasukkan sesuai dengan irama tersebut. Karena kan basic step atau langkah dasar ini sudah pernah saya berikan di tahun-tahun yang lalu. Jadi anak-anak saya rasa mereka sudah tahu dasar-dasarnya, tinggal mereka mengembangkan saja. Ketika kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik, ya, kalau mereka kurang fasilitas, misalnya nggak ada kamera, nggak ada sound system, ya, nggak ada komputer buat editing video, nanti mohon izin Pak Edi untuk kita fasilitasi anak-anak juga untuk pengambilan video ini. Habis ya ternyata. Ya, itu Bapak Ibu. Karena ini saya dibatasi hanya 9 set, jadi tidak ada slide terima kasih di situ. Ya. Monggo bagi Bapak Ibu mungkin ada kritik, ada saran, ada masukan, pertanyaan, saya untuk kegiatan atau program saya ini monggo boleh dibantu ya, barangkali ada masukan yang sekiranya bisa memperbaiki rencana saya ini. Ini rencana tidak lanjut Bapak Ibu. Saya juga agak bingung, rencana tidak lanjut tapi belum dilakukan implementasi atau praktiknya, baru rencana. Ya, perencanaan terus saja, rencana tidak lanjut. Ya, monggo Bapak Ibu, barangkali ada masukan. Buka, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan tadi sangat bagus sekali, itu mengenai senam Nusantara nih Pak. Ya, itu tadi fokusnya di kelas 5. Nah, sebenarnya itu
bagus sekali karena menurut saya kelas 5, 6 itu adalah anak sudah mulai mengeksplor, mereka bisa berekspresi. Jadi cocok sekali apabila ada program ini. Kemudian yang saya ingin tanyakan, apa bedanya gerakan senam dan tari begitu yang akan anak-anak ciptakan? Tadi kan anak-anak menciptakan sendiri. Apakah senam itu juga termasuk tari, ataukah tari juga itu termasuk senam? Mohon penjelasannya Pak Didi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Mungkin sebelum saya jawab ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Satu dulu. Yes. Mohon izin Bapak Ibu, karena saya bukan praktisi tari ya, mungkin Pak Edi yang lebih paham. Saya mencoba menjawab Bu Ika ya. Untuk senam itu sudah ada langkah dasarnya atau basic step-nya. Jadi sudah ada gerakan-gerakan dasarnya. Nah, gerakan-gerakan dasar ini yang nantinya akan dirangkai menjadi sebuah koreografi. Tinggal digabung-gabungkan saja. Itu kalau senam, setahu saya pengertiannya seperti itu. Nah, musik ini adalah membantu sebagai pengiring gerakan senam. Ya tentunya ketukannya 1 sampai 8. Kemudian dalam senam kita mengenal BPM, beat per menit. Beat per menit itu dalam 1 menit ada berapa beat? Ada gerakan yang namanya low impact, with impact, high impact. Nah itu biasanya untuk tingkat lanjut ya, seperti itu. Tapi untuk sebatas anak-anak, ya saya hanya mengenalkan batas gerakan dasar, kemudian aplikasinya dalam membuat koreografi. Nah kalau tari, ya tari saya juga melihatnya mirip-mirip dengan senam. Tapi mungkin dalam tari ada gerakan-gerakan dasar yang sudah menjadi baku dalam tari. Mungkin dalam koreografinya juga. Kalau saya melihat mungkin seperti itu. Atau mungkin Pak Edi ada masukan untuk tari. Atau Bapak Ibu guru lain mungkin ada masukan? Atau yang sudah banyak mengetahui teman tari. Ini pertanyaannya Bu Eka bagus sekali. Ya, apa yang membedakan senam dengan tari? Ya, sebenarnya sama-sama punya ketukan juga sih mungkin ya. Tari itu masih dibagi menjadi tari tradisional, ada juga tari modern. Ya, tentunya saya rasa itu punya gerakan dasar masing-masing. Bagaimana yang tradisional, bagaimana yang modern, dance. Ya, nuansanya pun juga berbeda untuk musiknya. Ya, pembawaannya, pengembangannya tentunya juga akan berbeda. Karena dalam tari biasanya juga ada unsur ini cerita yang ingin disampaikan. Biasanya seperti itu ya, mungkin Bapak Ibu ya. Ada unsur cerita yang ingin disampaikan dalam tari. Dan kalau dalam senam tidak ada yang saya tahu. Senam itu hanya terbagi ini senam untuk anak usia dini, senam untuk remaja, untuk dewasa, untuk lansia, itu ada pembagiannya seperti itu. Seperti itu. Yang tujuannya sama, tentunya untuk membugarkan jasmaninya. Mungkin coba bisa kalau itu kan gerakan kepala, kalau sana mungkin ada gerakan kepala, leher, bahu, pinggang, dan kaki. Itu bisa mengadopsi dari gerakan tarian itu mungkin atau beda? Bisa sekali Bu, bisa, sangat bisa. Jadi tidak semua langkah dasar yang saya sebutkan tadi bisa maksud saya tidak terbatas hanya di langkah dasar itu. Pengembangannya bisa kita lakukan dengan gerakan-gerakan lengan, gerakan kepala, gerakan badan. Itu yang tidak masuk dalam langkah dasar itu pun bisa dikembangkan di situ. Betul sekali Bu Kak. Oke, terima kasih Bu untuk masukannya. Luar biasa. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan? Kritik juga boleh. Pak kok senang sih nggak yang lain misalnya? Karena saya melihat aset yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu, ya lapangan bola juga kita nggak ada, ya. Yang sekiranya anak senang aja dulu kalau menurut saya itu lebih mudah bagi kita kalau menurut saya. Ya. Mungkin Pak Ari mungkin ada masukan? Pak B kan ngomong udah anak-anak.
terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Dedi. Bukan pertanyaan ini Pak, hanya umpan balik ini. Ya. Oke, terima kasih atas pemaparannya tadi yang sudah disampaikan. Apa yang disampaikan Pak Dedi ini menambah wawasan baru bagi kami, khususnya guru-guru. Selain PJOK ya ternyata senam itu bisa dikembangkan baik itu musiknya dan juga gerakannya. Nah, itu menjadi wawasan bagi kami, wawasan baru. Intinya kami siap mendukung rencana pembuatan videonya untuk kegiatan ini ke depannya. Nanti apapun yang Pak Dedi butuhkan, perlu bantuan dari wali kelas, insya Allah kami siap. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua melalui Pak Ari ya, sudah mendukung kegiatan ini. Bagaimanapun juga ini kita lakukan semata-mata sebelumnya memang ini tugas saya, project based learning. Namun tetap kita berpusat pada peserta didik Bapak Ibu ya. Jadi kita merujuk keberpihakan kita kepada mereka ya, bagaimana kita memberikan hak-hak anak untuk bisa merdeka dalam belajar seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada masukan atau pertanyaan lain Pak Edi, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi selaku narasumber, kemudian rekan-rekan kerja sepenanggungan yang saya cintai juga saya banggakan. Hari ini saya merasa bangga dan terima kasih atas Pak Edi yang sudah memaparkan program tentang senam kreasi Nusantara. Program ini memang amat sangat menarik ya menurut saya, dari mulai dari paparan latar belakang, kreasi, tujuan, bahkan dibutuhkan disampaikan awalnya Pak Edi ya. Semuanya itu memang menarik ya, mau menarik sehingga membuat kita juga jadi tertarik kan gitu ya. Namun kalau saya jujur di kesempatan ini, ketika hal-hal yang disampaikan program berupa senam kaki menarik, mungkin syaratnya juga tidak nanti hanya Pak Dedi yang bisa menyampaikan program terkait dengan destinasi, namun nanti saya juga berharap dari rekan-rekan itu juga bisa bergilir menyampaikan program ini. Kita bersifat sharing ya, sehingga tentunya agar kelebihan kekurangan setiap diri manusia itu bisa kita saling memberi dan menerima, atau paling tidak bisa memberikan kompetensi dari apa yang kita ada, yang kita miliki ini. Bila ada satu kekurangan, kita menyalah dan saling membantu. Itu saran saya yang pertama Bapak Ibu. Jadi belum masukkan Pak Jadi ya, ini yang saya ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tadi ini mengenai senam Pak ya. Senam kalau kelas tinggi mungkin di misalnya kelas 5 kan, mungkin kelas 4 adalah kelas tinggi ya. Kemudian barangkali saja ini juga untuk kita yang kelas rendah, mungkin kelas 1, 2, 3 bisa berupa misalnya gerak dan lagu sehingga nanti bisa dikupas tuntas juga terkait dengan tadi perbedaan tadi yang dimaksud UIK. Kemudian di sini juga saya berikan masukan lagi terkait dengan gerak dan lagu, barangkali bisa untuk kelas rendah jadi. Itu yang kedua. Kemudian ini masalah pengembangan karakter, memang luar biasa buat saya pribadi. Ini perlu tak garis bawahi selama ini kita juga segala sesuatu itu kalau kita akan memulai pembelajaran apa itu senam atau yang lain sebagainya, itu memang fondasi ini karakter anak-anak. Ketika karakter anak-anak ini belum nampak, itu agak sulit kita Bapak Ibu di dalam kita memberikan misalnya kedisiplinan ya, kemudian hasil atau indikator yang akan kita capai ini agak sulit menurut saya, sehingga memang nanti rekan-rekannya juga mungkin dulu setiap memberikan program harus ada termasuk karakter yang nantinya akan dikembangkan Bapak Ibu ya. Apakah ini berupa masukan atau bisa juga himbauan atau kritik saran ya, paling tidak di situ ada tertulis pengembangan karakter Bapak Ibu.
Berikutnya yaitu mengenai produksi video, oke. Ini juga amat sangat apa ya, masukan buat rekan-rekan juga bahwa di kondisi atau di zaman saat ini memang serba IT, ya, serba IT, sehingga tidak akan merasa kesulitan nanti terkait dengan apakah seperti yang disampaikan Pak Dedi berupa video senam Nusantara, oke. Nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa mengembangkan program-program lain, ya, program-program lain terkait mungkin guru mapel atau guru kelas atau mungkin juga kolaborasi dari masing-masing, ya, guru kelas. Nah, ini yang sangat tertarik lagi. Ini saya mumpung Pak Dedi menyampaikan satu program. Di situ tadi Pak Dedi juga menyampaikan bahwa kita juga punya channel YouTube, betul Pak Ali? Channel YouTube? Iya, punya. Instagram sudah ada, Facebook sudah ada. Tinggal pengelolanya yang belum. Kontaknya belum ada. Ini kan saya ngikuti TikTok terus Pak Ali, ya. Biar tak ketinggalan informasi. Yang pertama sih Pak, bukan saya main maksudnya apa begitu aku sebagainya itu belum, malah ya Pak pernah 1-2-3 kali itu belajar atau diajak teman-teman kan. Sebenarnya itu saya gitu melihat rekan-rekan guru, ada guru bahasa Inggris yang menanyakan anaknya, ada guru yang mengajak apa begitu, kemudian ada guru kelas juga yang bareng-bareng kadang juga sekolah gitu ya. Itu kayak menjadi impian juga, menjadi impian. Saya berharap di kesempatan ini Bapak Ibu semuanya mendengar, ya. Nah, sekali tempo lah, monggo ada yang mempelopori, kita masuk ke YouTube. Tapi semua itu kan harus ada apa namanya Pak, tujuan yang jelas, ya. Kita persiapan lah, perlu adanya persiapan. Kalau misalnya nanti berlanjut pada senam, ya pokoknya nanti kita masukkan dari mulai senam dulu atau mungkin program lainnya. Nah itu Pak, saya sangat-sangat tertarik dan bahkan saya ingin ayolah Bapak Ibu guru itu pada mengikuti kondisi zaman sekarang. Yang jelas kan kita paling tidak harus ada edukasinya, ya kalau senang kan edukasi pada ya. Nanti mungkin akan berkembang dengan program-program dari guru kelas masing-masing yang nanti bisa sebelum kita masukkan ke YouTube di prosesnya ini yang penting, sehingga harus ditonton oleh halayak orang banyak, maka perlu adanya persiapan yang matang, yang matang tentunya kolaborasi dan kritik saran dari rekan-rekan dulu sebelum nanti kita adanya satu program untuk dimasukkan ke YouTube. Kemudian Bapak Ibu, memang salah satu itu kalau membuat satu program pasti itu ada tantangannya, ya. Namun semua ini akan bisa semua atasi. Tadi yang disampaikan oleh itu Pak Ari, beliau mengatakan bahwa program ini itu nanti akan didukung oleh semua teman, ya. Sehingga saya pun amat sangat Pak, jadi tidak hanya kata mendukung, tapi amat sangat mendukung. Bahkan ini sudah menjadi impian yang cukup lama, namun saya belum punya kesempatan untuk menyampaikan. Tadi kadang-kadang mau menyampaikan di video gitu, tapi dengan adanya jadi menyampaikan program ini, kayaknya ini menjadi satu, ayolah kita mau diajarkan ya saat ini, ya. Sehingga nanti coba nanti awal dari Pak Dedi sebagai pelopor, kemudian nanti akan diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Ya syukur alhamdulillah sih dengan wadah-wadah yang seperti ini itu membuat kita ini menjadi pendidikannya menjadi sangat-sangat maju Pak. Sangat maju. Bahkan kita kan langsung mendengar langsung, melihat langsung, berbicara langsung, semuanya langsung. Bahkan hasilnya pun nanti juga akan kita nikmati untuk anak-anak. Kita ambil contoh aja kemarin lah ya, kita anak-anak itu betapa gembiranya dia, padahal kan sama memikirkan panas ya kan. Kemudian fisik anak-anak itu juga besoknya akan ada imunisasi, tapi lihat keceriaan anak-anak yang begitu besar itu membuat hati saya juga merasa senang juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi dengan adanya pembelajaran atau pengalaman yang ada itu, marilah kita untuk selalu berkembang, mengembangkan, kemudian
ya itu tadi diciptakan dalam suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, ya. Sehingga anak-anak kita itu walaupun tenaga fisiknya itu terkuras, tapi mereka happy aja, senang-senang aja. Saya kira itu saja Pak Dedi yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berharap untuk tidak hanya Pak Dedi, nanti kesempatan lain, ayo kita dukung rekan-rekan kita, ya, sehingga aktiviti sekolah ini bisa melaksanakan visi-misi dengan baik, bekerja dengan baik. Tentunya upaya-upaya kita untuk meningkatkan bidang kemasyarakatan akademik, kemudian sekolah kita menjadi sekolah maju, itu diharapkan kita semuanya. Endingnya di situ ya Pak ya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah saya bisa mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah sudah mendukung kegiatan ini. Masukan untuk saya tadi adalah masukan untuk kelas bawah juga Pak Edi. Ya, jadi ini sebenarnya uji coba untuk kelas atas dulu ya. Kelas atas bagaimana programnya, progresnya bagaimana, nanti bisa saya lanjutkan di kelas-kelas yang lain juga. Kemudian tentunya ini menjadi apa istilahnya tugas kita semua Bapak Ibu ya. Semuanya adalah pelopor Pak kalau di sini ya, bukan cuma saya, tidak ada yang mengekor, semuanya pelopor di sini ya, untuk kita bisa memulai membuat satu terobosan baru yang sebenarnya di SD sekolah ini kan belum pernah ya untuk upload video di sosmed atau ke YouTube seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin masih ada masukan lagi? Cukup ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semua waktunya. Semoga program ini bisa berjalan lancar, mohon doanya, dan semoga Bapak Ibu semuanya juga diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Sebelum kita akhiri, moga kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salahnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,